Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah kembali izinkan kita untuk bertemu, berkumpul setelah melewati Ramadan dan Syawal. Sekarang kita di Dzulqa'dah ya. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali diskusi kita bersama tentang pengasuhan anak ya. Yang kali ini insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengasuh dan mendidik anak perempuan. Nah, yang buat anak laki-laki entar. Bukan hari ini ya. Ayo bikin. Oh, bikin. Bikin lagi ya. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan upaya kita di hari ini mempelajari kenapa kita perlu mempelajari tentang mengasuh anak perempuan. Sekarang yang hadir dulu deh, yang punya anak perempuan. Oh, banyak gitu loh. Banyak gitu loh. Mengasuh anak perempuan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pelajarin. Karena yang membedakan Islam ini setelah datangnya Islam dengan tidak itu salah satunya adalah tentang pengasuhan anak perempuan. Oke. Wah, ternyata baik, lanjut ya. Kenapa begitu? Kenapa perlu mengasuh anak perempuan? Tadi kita sampaikan bahwa salah satu perbedaan antara sebelum dengan setelah datangnya Islam itu adalah memuliakan perempuan. Ya. Bagaimana sebelum datangnya Islam? Misalnya kita lihat di tradisi kafir Quraisy di Makkah itu, perempuan betul-betul dalam posisi yang tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dimuliakan, dan tidak diinginkan kehadirannya. Kenapa begitu? Sampai diabadikan di Al-Quran ya, di surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Jadi firman Allah tuh, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka, atau kalau bahasa kita merah padamlah muka mereka gitu. Nah, dan mereka merasa sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy itu dengar istrinya melahirkan anak perempuan tuh langsung malu gitu. Ya, dilanjutkan Allah di firman-Nya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah dia akan menguburkan ke dalam tanah hidup-hidup anak itu? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, mereka ini kan bangsa yang sangat memperhatikan kemuliaan. Orang-orang kafir Quraisy itu, kemuliaan dalam artian tuh harga diri klannya gitu, kabilahnya gitu. Dan mereka begitu bangga kalau misalnya di kabilahnya mereka itu banyak anak laki-laki. Karena gunanya anak laki-laki ini bisa diajak berperang, bisa memperkuat barisan mereka gitu. Sementara anak perempuan ini seringkali justru menjadi beban dan membuat mereka malu. Kenapa? Karena mau diajak perang juga kan beda sama laki-laki. Sementara kalau mereka kalah perang, seringkali anak perempuan ini dijadikan tawanan.
Dan saat dijadikan tawanan otomatis menjadi budak. Dan kalau budak pasti kan diperlakukan dengan sesuka-sukanya oleh musuh mereka. Maka mereka nggak tega ngelihat anak perempuan mereka diperlakukan seperti itu. Sehingga daripada mereka menyaksikan anak mereka dia menjadi budak, mereka lebih baik kemudian pas ketahuan lahir, misalnya pas lahir diangkat ketahuan oh laki-laki, oh langsung diangkat dengan tinggi tuh, mereka bangga gitu. Tapi pas ketahuan itu perempuan langsung kalau bisa secepat-cepatnya dibuang gitu. Supaya apa? Nggak ada yang tahu kalau mereka punya anak perempuan. Itu sampai sebegitunya gitu. Ketika Islam datang, maka yang dibawa sama Rasulullah dan salah satu yang mereka nggak terima juga adalah tentang memuliakan ini gitu. Kan yang pertama itu memuliakan budak ya Rasulullah. Kejadian waktu peristiwa Bilal itu salah satunya. Kemudian anak perempuan juga seperti itu. Jadi orang kafir Quraisy itu, wah kok bisa kayak gini, jadi diposisikan wanita ini menjadi sesuatu yang mulia gitu. Padahal sebelumnya nggak begitu. Jadi wanita-wanita di zaman itu pun, apalagi misalnya wanita yang sudah tidak bersuami misalnya, janda lah gitu kan. Mereka itu saking tidak apa ya istilahnya, kehidupannya itu tidak baik ya. Jadi mereka itu para janda itu memasang, digambarkan di riwayat itu memasang bendera kuning di depan rumah mereka sebagai tanda gitu. Mereka itu menerima siapa aja laki-laki datang ke rumah mereka. Jadi siapapun boleh tidur sama mereka. Dan nanti kalau misalnya dia hamil, dia tahu siapa yang pernah tidur sama dia dan dia berhak menunjuk siapapun ini di antara laki-laki yang pernah tidur sama dia menjadi anak, padahal belum tentu itu ayahnya gitu. Itu sampai begitu gitu. Kemudian yang lainnya ketika ada di antara mereka yang meninggal misalnya dalam perang, istri mereka itu diperebutkan gitu sama yang lain-lain gitu. Jadi kacau lah gitu kehidupannya. Jadi nggak jelas. Masalah silsilah, masalah kemudian apa namanya, garis keturunan ini sebenarnya anak siapa dan seterusnya nggak jelas semuanya. Nah maka kemudian salah satu perbedaannya ketika Islam ini datang, Rasulullah banyak memberikan kabar gembira kepada orang tua yang kemudian di keluarga mereka lahir anak perempuan. Ada banyak riwayat yang senada sebenarnya, tapi dari periwayat yang berbeda, teksnya beda-beda gitu. Yang pertama hadis riwayat Ahmad ya, termasuk juga ada di Bukhari, di Tirmizi, dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan suatu hari ada seorang ibu bersama dua putrinya. Jadi ada dua ibu-ibu datang menemuiku ya. Kemudian mereka ibu itu tadi membawa kurma dan kemudian dia bagi kurmanya, dia berikan kepada anaknya gitu kan. Saat kemudian Aisyah melihat itu, dia ceritakan kepada Rasulullah bahwa tadi aku lihat ada ibu-ibu datang cuman bawa satu kurma, kemudian dia belah kurmanya, dia bagi ke anaknya gitu. Diceritain begitu sama Aisyah. Kemudian apa? Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Aisyah bahwa siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, ya, maka anak itu akan menjadi tameng baginya di neraka. Jadi kayak tadi ibu-ibu tadi, dia cuma punya satu kurma, mungkin dia lapar gitu kan. Wah, ujian dia punya anak perempuan gitu, udah dibagi ke anaknya. Kemudian kata Rasulullah, anak perempuan itu adalah ujian. Kalau misalnya kita sabar mendidik anak perempuan itu, maka kesabaran kita itu mengakibatkan si anak perempuan ini menjadi tameng kita dari api neraka. Oh, jadi beruntung nih orang tua yang punya anak perempuan. Anak perempuan itu ujian. Kenapa dia menjadi ujian? Karena ternyata mendidik anak perempuan itu beda sama mendidik anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu nggak bisa dididik keras. Polanya nggak sama seperti mendidik anak laki-laki. Nggak bisa dikasarin. Ini pola-pola dasar pengasuhan anak perempuan. Kenapa? Kalau sampai ada orang tua yang mengasuh anak perempuannya dengan keras, dengan kasar, dengan dalih misalnya dia pengen mendidik kedisiplinan sama anaknya supaya masa depannya baik, disakitin dan seterusnya begitu, sebenarnya dia sedang menghancurkan masa depan anak perempuan itu. Jadi kita mau ngajarin kedisiplinan sama anak perempuan nggak bisa dengan kekerasan, dengan ketegasan. Beda sama anak laki-laki loh sebenarnya. Nanti kalau kita ngebahas tentang bab anak laki-laki, justru anak laki-laki nggak bisa
selalu melulu dilembutin. Kalau anak perempuan justru perlu selalu dilembutin cara mendidiknya. Kalau misalnya contoh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang kemudian punya benteng yang sangat besar di Mesir itu dididik oleh ayahnya dengan sangat keras. Diajak latihan fisik, kalau emang dia melakukan kesalahan dihajar sama bapaknya. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu. Jadi kita kalau pola-pola barat kan pengasuhan anak itu ya kesannya itu kayak agak dimanja ya ke anak-anak, nggak boleh tegas, nggak boleh keras dan seterusnya gitu. Padahal kemudian yang diajarkan ternyata nggak begitu. Ke anak laki-laki ya perlu diajarkan bahwa anak itu perlu menjadi seorang yang pemberani gitu. Nah, tapi anak perempuan nggak bisa begitu. Kalau dikerasin si anak perempuan ini, masa depannya rusak, mentalnya rusak. Mental anak perempuan yang rusak ini akan berakibat ketika dia nanti menjadi remaja, bahkan ketika dia menikah. Dia tidak akan menghargai suaminya, dia tidak akan menghormati suaminya, kecenderungan dia untuk melawan itu sangat besar, karena udah sering merasa tertekan, terlukai dan seterusnya. Trauma-trauma masa kecilnya ini membuat justru dia menjadi seorang pemberontak yang kemudian akan melawan gitu. Dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menganggap dirinya juga ingin eksis, menjadi seseorang sosok yang kuat, yang kemudian bisa tampil dan menghandle semua dalam dirinya gitu, kehidupannya. Sehingga saya pernah punya klien nih Bu gitu. Ini mohon maaf aja ya, mungkin agak-agak nggak baik gitu ceritanya gitu. Jadi karena dia merasa seperti itu, dia bilang ya kalau suami saya selingkuh saya juga bisa. Iya. Akhirnya apa? Yang dia lakukan ketika suami gue sama bini orang, gue juga bisa sama laki orang gitu. Ini bayangkan mindsetnya kayak gitu. Artinya dia menganggap apapun yang dilakukan suami saya, oh saya bisa lebih parah dari itu gitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya bukan otomatis datang juga. Kenapa bisa muncul seperti itu di pemikiran-pemikiran perempuan hari ini? Karena apa? Informasi yang mereka lihat, tayangan yang mereka tonton, bacaan-bacaan mereka, semua termasuk gerakan-gerakan feminisme itu mendorong ke sana. Nah, Islam ini hadir sebenarnya untuk membersihkan itu. Tapi namanya orang Nasrani dan Yahudi udah jelas di Al-Quran, mereka nggak akan rela sebelum kita ngikutin langkah mereka. Maka gerakan feminisme ini termasuk LGBT dan lain sebagainya itu dibuat sedemikian rupa. Untuk apa? Menghancurkan ini gitu. Maka pengasuhan anak perempuan menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita gagal dalam mengasuh anak perempuan kita, sama aja kita sedang menggagalkan generasi berikutnya. Maka hadiahnya luar biasa. Karena ujiannya juga tadi berat, harus lembut, harus sabar gitu. Misalnya punya anak laki-laki, minta ngerengek-ngerengek segala macam. Enggak, kita masih bisa bilang begitu gitu. Kalau anak perempuan dia gue gituin, lain perasaannya. Udah jauh dia sama ayahnya. Jauh sama ayahnya, dia mencari sosok laki-laki yang lain yang bisa menenangkan dia, kena ke teman-temannya. Wah, sekarang nggak kurang lah Bu, anak-anak remaja yang kemudian video-videonya nyebar juga kan itu di sosmed. Aduh, miris ngelihatnya gitu. Anak-anak perempuan berjilbab sama teman-temannya di sekolah, ciuman dan lain sebagainya. Banyak kan itu yang kayak gitu-gitu. Itu apa yang terjadi begitu? Karena sangat besar kemungkinan mereka itu tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya. Kenapa? Pola pendidikan orang tuanya tidak menerapkan kasih sayang itu dalam mengasuh mereka gitu. Maka ketika Rasulullah mengatakan kesabaran kita ke anak-anak, memang sabar nggak mudah ya, sabar nggak mudah gitu. Tapi justru anugerahnya dari Allah untuk orang tua yang sabar mendidik anak perempuan ini adalah, kalau di sini di hadis yang ini sebagai tameng ya dari api neraka. Jadi orang tua yang punya anak perempuan, kalau dia sabar mendidik anaknya, insya Allah akan terpelihara, tidak akan masuk ke neraka. Kemudian di hadis yang lain, riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini, kata Rasulullah. Beliau sambil menggabungkan dua jarinya. Dalam riwayat itu digambarkan memang ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, yang sedang datang adalah orang tua membawa dua anak perempuannya. Makanya Rasulullah bilang dua. Tapi kemudian dalam penjelasannya bukan harus dua, punya anak satu perempuan juga sama. Jadi wah belum dua nih gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nggak harus dua, lebih dari dua juga iya. Intinya kalau kita punya anak perempuan,
punya anak perempuan kita nafkahi, ya, kita nafkahi, kita jaga. Kata Rasulullah nanti di akhirat tuh kita bakal serapat ini sama Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau udah lengket sama Rasulullah gimana tuh berarti? Kalau ibu-ibu kita misalnya nempel sama teman kita, ngikut kemanapun dia kayak asisten pribadi gitu, kan berarti kemanapun dia kita pun sama lah gitu ya. Mungkin kita nggak sama kayak Rasulullah, tapi paling nggak jauh-jauh lah dari Rasulullah gitu kan di akhirat nanti. Ini kabar-kabar gembira nih dari hadis-hadis Rasulullah. Apalagi riwayat yang lain. Ini di hadis riwayat Abu Daud, tadi Muslim udah ya. Ini yang Abu Daud. Dari Abu Daud itu riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya, jadi dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki dari anak perempuan. Jadi nggak boleh kita ngebanggain anak laki-laki dari anak perempuan. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tidak sedikit loh orang tua sekarang begitu bangga dengan anak laki-laki dan kemudian menganggap anak perempuan tidak lebih baik daripada anak laki-laki. Ada, maksud saya. Kemudian ketika punya anak, beberapa yang saya tahu aja lah Bu, itu kayak gitu. Merasa kurang happy kalau dia punya anak perempuan. Ada yang begitu. Kecuali yang memang sudah menanti anak perempuan ya, anak laki semua nungguin anak perempuan, ada juga yang kayak gitu, beda. Tapi kemudian di beberapa teman saya itu kelihatan nggak begitu happy ketika dia punya anak perempuan. Karena apa? Menurut dia yang membanggakan itu anak laki-laki. Apalagi kalau misalnya dari saya ini keturunan dari orang-orang Sumatera ya, terahnya dari ayah, itu penting banget nerusin marga. Jadi kalau dianggap kalau nggak punya anak laki-laki itu ini bisa habis nih kita nih. Makanya mereka nggak terlalu bangga dengan anak perempuan karena nanti bakal dibawa orang dan seterusnya. Dan pemikiran seperti ini ternyata nggak sejalan dengan agama kita gitu. Justru nggak boleh kita menganggap kemudian yang laki-laki itu lebih baik daripada perempuan ternyata gitu. Nah, jadi kita perlu memandang bahwa anak perempuan ini juga penuh dengan keutamaan. Ketika kita menjadi orang tua yang tidak membeda-bedakan anak laki-laki dengan anak perempuan, hadiahnya apa? Surga. Nah, apalagi hadis riwayat Ahmad ya, dari Anas bin Malik juga. Siapa yang menafkahi 2 atau 3 anak perempuan, riwayatnya berbeda teksnya dari yang tadi ya. Ini ada 2 atau 3. 2 atau 3 perempuan atau saudara perempuan. Jadi tidak hanya anak kita. Kita ngerawat saudara perempuan atau keluarga kita yang perempuan dan seterusnya, mungkin ponakan kita atau siapa gitu kan, hingga mereka menikah atau bahkan sampai dia mati, maka aku dan dia seperti 2 jari ini, kata Rasul. Jadi mengasuh mendidik anak perempuan itu, mau anak kita mau siapapun, yang penting dia anak perempuan, maka kata Rasulullah itu keutamaannya nanti di akhirat bareng Rasulullah itu nempel, deket gitu, sampai menikah. Jadi kalau anak-anak kita punya anak perempuan, kalau di sini sampai menikah berarti dirawat yang baik, dijaga yang baik sampai dia menikah. Kalau berhasil kita jaga anak perempuan kita sampai menikah, berhasil dia menikah dengan laki-laki yang baik, sudah dapat surga insyaallah. Tapi menjaga anak sampai ke pernikahan di hari ini nggak mudah juga. Gitu. Makanya kita perlu belajar. Nah, ketika kita pengen mengasuh anak, kalau nanti kita belajar mendidik anak laki-laki, kita punya role model, kita punya toladan, kita punya contoh. Nggak ada lagi manusia terbaik selain Rasulullah kan, laki-laki terbaik. Terus kalau perempuan contohnya siapa? Ya kan? Yang terjadi hari ini banyak Bu, di antara kita orang tua yang blank, nggak punya profil yang dicontoh kalau dari Islam tuh siapa, yang kemudian bakal saya jadikan toladan, saya jadikan role model buat pengasuhan anak perempuan saya. Sehingga banyak di antara kita orang tua yang salah menanamkan orientasi pendidikan ke anak-anak kita, terutama anak perempuan. Karena modelnya nggak jelas. Kemarin ya miris banget tuh ada yang berita anak perempuan ngebunuh orang tuanya. Kan sempat itu di sosmed kan, yang kemudian gara-gara orang tuanya nyuruh dia belajar supaya berprestasi, si anak ngebunuh orang tuanya. Jadi
ini masalahnya di mana? Kita nggak bisa nyalain anak loh, nggak bisa nyalain anak. Nah, orang tua sekarang banyak yang kemudian anak perempuan ini didorong terus jadi orang yang pintar, berprestasi, pokoknya nilai harus ini begini gitu. Padahal sebenarnya fitrah anak perempuan tidak ke sana juga, tidak ke sana. Harus jadi ini, nggak boleh kalah sama laki-laki dan seterusnya begitu. Kejiwaan anak perempuan tadi itu, kalau udah tertekan meledak dia. Perempuan begitu kan. Kalau misalnya dia sabar sih, ya karakter perempuan kan begitu, diemin, sampai titiknya meledak, dia bisa melakukan apapun yang tidak bisa diprediksi orang lain dan di luar logika kan. Karena berangkatnya perempuan berpikirnya tidak pakai dominan logika, emosionalnya, perasaannya. Perasaan ini kan ada batasnya gitu. Nah, sehingga terjadi itu begitu. Nauzubillah min dzalik. Maka sekarang kita kalau mau cari role model siapa? Nah, hari ini orang-orang di dunia ini termasuk balik lagi ke yang tadi, gerakan-gerakan yang ada saat ini, termasuk orang-orang Nasrani dan Yahudi bikin tuh ada Miss Universe. Ada lagi Miss Indonesia, ada lagi Miss apa tuh? Miss-missan. Ya benar. Mimisan. Sehingga apa? Kriterianya kan macam-macam tuh dibuat kan? Yang ini macam-macam lah. Ya, terlalu banyak kalau kita misalnya. Sehingga apa? Tidak sedikit orang tua yang kemudian juga termotivasi untuk kemudian mengikutkan anaknya ke ajang-ajang perlombaan seperti itu kan. Dan banyak anak-anak remaja putri kita juga kemudian sibuk dalam apa? Membenahi dirinya dalam bab seperti itu, mempercantik dirinya dalam artian kemudian ngikutin fashion dan bla 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 seterusnya gitu. Kemudian apa cara berdandannya dan lain sebagainya. Sampai sekarang kalau ngelihat anak-anak remaja putri itu kan agak susah bedain wajahnya kan. Karena dandannya mirip-mirip semua kan. Begitu-begitu. Emang formatnya sama gitu. Jadi modelnya alisnya begini mirip semua gitu. Ya. Mulailah banyak tuh ajang-ajang apa, idol-idol dan lain sebagainya. Jadi orientasinya diarahin ke sana. Ini arusnya ke sana. Karena apa? Tidak sedikit di antara orang tua yang kemudian tidak punya apa? Role model tadi itu. Padahal di agama kita sudah jelas. Nah, kalau di sini ada role model nih. Ya. Versi role model kita, siapa sih perempuan-perempuan terbaik versi Rasulullah. Bukan versi on the spot ya. Versi Rasulullah. Kalau versi on the spot nanti beda lagi ya. 7 wanita terbaik versi on the spot, bukan. Ini adalah wanita terbaik versinya Islam, versinya Rasulullah. Terbaik di mana? Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Ya, mereka adalah wanita-wanita terbaik di surga. Dan kita ketika mendidik anak perempuan kita sudah punya contoh sebenarnya. Contoh terbaiknya mereka ini. Karena tidak ada wanita yang lebih baik dari mereka ini di dunia, sepanjang dunia ini ada. Udah nggak ada gitu. Nama mereka jelas disebutkan di Al-Quran bahkan berulang-ulang dan seterusnya gitu. Beberapa di antara mereka. Ya, kalau wanita tercantik di dunia siapa? Aisyah. Nah? Sarah. Ternyata ini yang saya tahu ya Bu ya. Wanita tercantik di dunia itu adalah ibunya Nabi Yusuf. Siapa namanya ibunya? Saya lupa namanya. Bukan Sarah. Jadi ibunya Nabi Yusuf itu dijelaskan kecantikan ibunya Nabi Yusuf itu adalah setengah dari kecantikan wanita di dunia. Jadi setengahnya udah diambil sama ibunya, yang setengahnya dibagi-bagi nih sama ibu-ibu semua. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekarang ini cantik-cantik, berarti ibunya Nabi Yusuf jauh lebih cantik dari itu lagi gitu ya. Masya Allah ya. Termasuk kegantengan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf juga begitu kan? Fisik. Nabi Yusuf juga kan gantengnya fisik kan? Fisik. Sampai kalau siapa? Ustaz Nur Rasul kan ngejelasin begitu. Katanya kalau orang ngelihat apa? Nabi Yusuf itu langsung menstruasi. Kalau perempuan ngelihat Nabi Yusuf saking gantengnya gitu. Iya. Kalau gantengnya Nabi Muhammad beda gitu. Apa? Karena kesolehannya gitu. Keimanan orang meningkat dan lain sebagainya gitu. Oke. Siapa aja? Jadi ya kita ngomongnya berdasarkan hadis ya. Jadi bukan ada idol-idolan gitu. Kemudian dinilai bukan begitu ya. Jadi sabdanya Rasulullah hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi kata Rasulullah apa? Yang sempurna dari kaum laki-laki itu sangat banyak. Jadi profilnya banyak ya, sahabat-sahabat. Tapi yang sempurna dari kaum wanita itu hanya ada 4.
Yang pertama adalah wanita terbaik itu adalah Maryam binti Imran. Jadi wanita terbaik itu Maryam binti Imran. Namanya banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Nama wanita yang paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran adalah Maryam binti Imran. Yang kedua adalah Asyah. Asyah, iya, ibunya Nabi Isa. Asyah binti Muzahim. Ini siapa? Istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun. Yang ketiga siapa? Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah. Ya, istri Rasulullah yang pertama. Yang kemudian tidak ada istrinya yang lain yang bisa menggantikan posisi Khadijah ini. Yang paling membuat Aisyah cemburu. Ya, yang kemudian Rasulullah baru berpoligami setelah beliau meninggal dan 1 tahun, nggak langsung loh. Jadi Khadijah meninggal ada jeda 1 tahun baru Rasulullah menikah kembali. Gitu. Jadi bahkan setelah menikah nggak bisa dilupain nih istrinya yang pertama ini gitu. Luar biasa. Kemudian yang keempat adalah anaknya Rasulullah, Fatimah binti Muhammad. 4 ini. Jadi kita kalau punya anak perempuan silahkan dipilih mau mencontoh siapa dari keempat ini. Mau yang kayak Maryam kah, mau yang kayak Asyah kah, mau kayak Khadijah kah, atau mau kayak Fatimah. Karena apa? Di keempat ini berkumpul semua kebaikan-kebaikan wanita sepanjang zaman. Tidak ada yang lebih baik lagi dari keempat ini. Gitu. Oke. Rasanya kita ulas nggak usah semuanya. Kita coba dari yang pertama aja, dari Maryam aja. Ya. Kisah tentang Maryam itu dibahasnya banyak di surat Ali Imran. Ya. Surah Ali Imran itu di sana di Ali Imran itu diulas bagaimana Imran itu menjadi seorang yang mulia bersama istrinya, menjaga kehormatan mereka dan seterusnya. Kemudian dikarunia anak yang namanya Maryam, anaknya Imran namanya Maryam. Ya. Dan kemudian saat Imran meninggal itu Maryam itu diasuh oleh orang terbaik. Jadi kalau di Al-Quran itu sudah difirmankan oleh Allah ya di Al-Quran surat Ali Imran ayat 42 ya. Artinya, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu. Nanti kita belajar nih poin-poin pengasuhan wanita ya. Memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu di atas wanita di dunia. Jadi itu dari Allah yang mengatakan bahwa Maryam ini memang dilebihkan di atas wanita di dunia yang semasa dengan kamu gitu ya di apa namanya? Di Ali Imran itu 42. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih sekarang pengasuhannya kayak gimana? Mengasuh anak perempuan itu kalau belajar dari Ali Imran di surat Maryam ayat 28. Firman Allah, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah orang pezina. Jadi siapa ini maksudnya Imran dan istrinya? Hikmahnya adalah ibu-ibu sekalian bahwa anak yang solihah, anak perempuan yang solihah itu ada faktor genetika juga dari orang tuanya. Jadi kalau kita mau punya anak perempuan yang solihah, yang pertama kali dicek adalah diri kita sebagai orang tuanya. Karena apa? Nurun ke anak kita itu seperti apa diri kita. Jadi kita banyak nih kelas-kelas parenting, dan banyak juga di antara orang tua yang ikut kelas parenting itu fokusnya adalah nanti anak saya mau saya apain nih. Ya kan, ikut kelas itu, wah nanti diajarin tips apa nih, saya mau apain anak saya nih gitu kan. Ternyata nggak begitu. Hikmah dari surat Maryam ini adalah dijelaskan bahwa di situ profil pertama adalah orang tuanya. Berarti ketika kita pengen punya anak perempuan yang solehah, kitanya dulu sebagai seorang ibu jadilah ibu yang solehah, plus suaminya juga jadi suami yang soleh. Ya. Kalau di sini disampaikan tuh kan, jadi Imran, istrinya Imran namanya Hana. Ya. Imran dan Hana sebagai orang tua dari Maryam adalah orang yang terkenal. Jadi sudah kesohor nih mereka. Terkenal kesolehannya. Jadi track recordnya itu ini orang soleh memang. Imran dan Hana ini suami istri. Nah, kemudian saat Imran meninggal dicarikan pengasuh. Nah, ini lagi bab berikutnya nih. Kalau kita jadi orang tua,
kita udah soleh-soleha, kita mau cari pengasuh sama anak kita, udah diajarin sama Imron. Kalau cari pengasuh itu jangan yang abal-abal gitu. Jadi perlu cari pengasuh yang terbaik buat anak kita. Nah di waktu itu karena ketahuan nih bahwa Hana punya anak namanya Maryam, dan Hana itu sebelum Maryam lahir, Hana itu sudah bernazar kepada Allah. Jadi ya Allah, kalau nanti aku punya anak perempuan, kalau nanti aku punya anak, maka aku akan nazarkan anak ini mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi di Palestina ya. Oh iya, silakan Bu. Nah, saat kemudian Imron meninggal, ini banyak nih ulama-ulama, orang-orang soleh yang berebut pengen mengasuh si Maryam. Tapi orang tuanya tetap menyeleksi. Jadi orang-orang ulama-ulama ini diseleksi lagi sama orang tuanya. Itu ada tuh di Ali Imran dibahas semua itu. Bagaimana kemudian waktu itu jadi si Maryam ini adalah ponakan dari Nabi Zakaria. Ya. Jadi Hana itu istrinya Nabi Zakaria itu adalah apa namanya? Saudaranya Imran. Jadi masih keluarga nih mereka sama Nabi Zakaria. Imran bukan nabi gitu, tapi adiknya yang istri nabi. Nah Zakaria kemudian saat meninggal Imran, Zakaria kemudian mengatakan bahwa akulah yang akan mengasuh si anak perempuan ini. Apa yang terjadi waktu itu? Ulama-ulama dan orang-orang soleh di masa itu karena mengetahui ini kemuliaan keluarga Imran, mereka berebut semua. Oh enggak, saya juga berhak dong. Saya juga berilmu, saya juga pantas untuk mengasuh Maryam. Gitu. Terus mereka bilang, ya udah gini aja deh, kita undi aja. Siapa yang siapa yang paling pantas untuk mengasuh Maryam. Kemudian apa? Maryam diletakkan di tanah. Kemudian mereka dijelaskan tuh apa? Meletakkan pena. Jadi ada pena diletakin di tanah juga. Maryam nanti mau ngambil pena yang mana, si pemilik pena itulah yang akan menjadi pengasuh Maryam. Apa yang terjadi? Ternyata Maryam kemudian bergerak, yang diambil penanya siapa? Nabi Zakaria. Wah, yang lain-lain, wah nggak bisa nih katanya. Lagi, jadi nggak cukup kalau misalnya cuman kayak gitu doang. Oke, ngapain lagi? Sekarang kita nulis, ilmu kita tulis, semuanya pakai pena kita. Nanti setelah kita tulis, udah habis semua ilmu kita, baru penanya kemudian apa? Diletakin di sungai. Siapa yang penanya ngambang? Ya, siapa yang penanya ngambang, dia yang berhak kemudian apa? Mengasuh Maryam. Siapa yang tenggelam berarti nggak berhak. Berarti kan ilmunya nggak banyak yang ditulis, jadi penanya masih penuh tintanya gitu kali ya. Jadi yang ringan berarti ilmunya paling banyak gitu. Sehingga apa? Siapa yang ngambang, dan bahkan waktu itu ditambahin sama mereka, ngambang dan ngelawan arus. Ngelawan arus sungai, ini ada hikmahnya nanti nih. Ngambang dan ngelawan arus sungai. Habis itu ya udah diikutin. Ini mukjizat memang kepada Nabi Zakaria kan. Setelah dituliskan, ulama-ulama yang lain itu naruh tuh penanya di sungai, nyemplung, tenggelam. Yang pas penanya Nabi Zakaria ngambang dan kemudian apa? Melawan arus. Ini nanti salah satu hikmahnya adalah ternyata kalau kita punya anak perempuan, cara mendidik anak kita itu nggak boleh ngikutin aliran yang ada saat ini, nggak boleh ngikutin tren. Justru kita perlu melawan arus. Salah satu hikmahnya. Tapi waktu itu mereka tetap nggak terima tuh ulama-ulama itu. Wah nggak bisa nih katanya. Sekarang gini, kita balik. Yang menang itu yang kemudian ngikutin arus. Udah tinggal ya. Ternyata apa? Punya mereka semua nggak ada yang ngikutin arus, cuma Nabi Zakaria doang. Yang kemudian berbalik lagi, ini mukjizat kan gitu. Akhirnya ya udah mereka nyerah dah. Ya udah. Yang mengasuh Maryam adalah Zakaria. Nabi Zakaria ini kan udah tua kan, diriwayatkan itu dia udah beruban, udah ringkih, udah tua, udah sepuh, termasuk istrinya, dan tidak dikaruniai anak kan Nabi Zakaria itu. Ya, karena apa? Istrinya mandul. Kemudian si Nabi Zakaria ini mengasuh Maryam. Di mana diasuh? Di mihrabnya Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Mihrab tahu ya Bu ya? Bagian tempat imam di masjid itu, tempat sholat itu mihrab di situ. Maryam itu diasuh di situ.
poin pentingnya, salah satu hikmahnya dari cara pengasuhan Nabi Zakaria kepada Maryam di sini, termasuk buat kita ke anak-anak perempuan kita, adalah bagaimana Nabi Zakaria waktu itu membuat Maryam betah berada di tempat itu, di mihrab. Kalau bahasa kita hari ini, gimana caranya kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita betah di rumah? Betah di rumah. Itu nggak kemana-mana loh. Maryam nggak kemana-mana. Dia di situ belajar, di situ dia beribadah. Bahkan makanannya diberikan Allah di situ. Dia nggak perlu repot. Ini keutamaan wanita yang luar biasa. Dia nggak perlu repot kemana-mana, nggak perlu jauh-jauh jalan-jalan kayak laki-laki berusaha jungkir balik kemana-mana. Allah yang antarkan. Kalau mereka damai hatinya di rumah. Ini penting nih gitu. Hari ini kan gerakan feminisme tidak begitu kan? Sampai apa? Di Al-Qur'an itu, di surat Ali Imran itu kan dijelaskan tuh bagaimana kemudian Allah menghidang, memberikan makanan kepada Maryam. Jadi dia nggak cari makan, makanannya yang datang. Bahkan Nabi Zakaria aja sampai terheran-heran. Kok bisa? Ini lagi musim panas tapi di masjid ini, di tempatmu ini, makanan kamu ini makanan musim dingin. Tapi pas musim dingin makanan kamu ini musim panas. Dari mana kamu dapat ini? Gitu. Terus dijelasin sama Maryam apa? Ini adalah anugerah dari Allah, hadiah dari Allah gitu. Jadi untuk wanita-wanita yang kemudian mendamaikan hatinya betah di rumah, ternyata apa? Allah karuniakan banyak keberkahan. Ini hikmahnya. Jadi anak-anak kita, kalau kita punya anak perempuan, perlu dilatih untuk kemudian apa? Betah di rumah. Gitu. Bagaimana anak-anak kita itu betah di rumah? Ya banyak hal yang perlu kita perhatikan kan gitu ya. Suasana hatinya, kenyamanannya, aktivitasnya. Ya jangan dikit-dikit emang di rumah membosankan gitu kan. Ini perlu kita buat juga seperti apa caranya supaya anak kita itu senangnya di rumah. Itu misalnya. Kemudian pendidikan yang diajarkan oleh seorang soleh, seorang Nabi Zakaria tadi itu menjadi sangat luar biasa, menjadikan Maryam ini menjadi seorang wanita yang solehah, yang taat. Kemudian apa? Usianya Maryam itu di usia 13 tahun, Bu. Ya, ini udah menjadi wanita solehah di usia 13 tahun. Kemudian Allah uji Maryam itu dengan apa? Hamil di usia 13 tahun. Ini perlu diperhatikan kalimatnya ya, Bu ya. Biar jangan salah. Banyak yang tersebar tuh dibilang apa? Maryam itu hamil tanpa ayah. Bukan begitu kalimatnya. Ya. Bukan. Sama aja Bu, tanpa suami, bukan. Maryam itu hamil tanpa sentuhan lelaki. Kalau sekarang, zaman sekarang banyak perempuan yang hamil tanpa suami, tanpa ayah kan banyak gitu. Bedanya sama Maryam, dia tanpa disentuh lelaki. Hamil tanpa disentuh laki-laki. Dan kemudian apa? Melahirkan seorang anak yang kemudian menjadi Nabi Isa. Dan di sini kita sebenarnya hikmah yang lain, salah satunya adalah bagaimana profil seorang wanita bisa kita bilang single parent kan? Ya. Jadi selama ini banyak yang ibu-ibu yang kemudian ditakdirkan Allah menjadi single parent, bingung siapa profilnya? Udah jelas tuh. Ada Maryam. Maryam yang kemudian mengasuh anaknya sendiri. Kemudian membawa Nabi Isa itu bergerak dari Palestina ke Mesir. Maryam yang mendidik anaknya sendiri itu sama sehingga menjadi nabi, itu ilmu-ilmu agama segala macam ibunya yang ngajarin. Ibunya yang mendampingi Nabi Isa itu. Yang ngajarin anak laki-lakinya itu ibunya gitu. Bukan cuma ngajarin, yang cari makan ibunya, yang kerja ibunya. Itu. Maryam tuh. Saat di Mesir mereka kurang lebih 12 tahun. Itu begitu tuh. Jadi digambarkan itu dia nanam sendiri, numbuk gandum sendiri dan seterusnya gitu. Jadi apa? Dari Maryam ini kita belajar kenapa dia menjadi wanita terbaik. Dia menjaga kesuciannya dan kemudian apa? Dia mandiri dan kemudian apa? Dia mendidik dengan baik sampai kualitas anaknya kualitas seorang nabi. Nah, dari sini dari seorang Maryam, dari pola pengasuhan yang dilakukan oleh Imran bersama Hana ditambah dengan Nabi Zakaria kepada Maryam, bab yang penting salah satunya di sini adalah bagaimana kita mendidik anak kita ketika kita punya anak perempuan nih, yang hari ini, bukan hari ini sih, dari zaman-zaman kita dulu gitu ya. Kita dulu. Zaman kita beda atau sama sih? Beda. Gak ada
internet dengan saya, Pak. Oh gitu ya. Yang perlu kita perhatikan ke anak perempuan kita saat ini, salah satu fondasi yang paling penting dalam pengasuhan anak perempuan sebelum segala sesuatunya yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, termasuk dilakukan Imron dan Hana kepada putri mereka, adalah mendidik anak perempuan mereka itu sehingga memiliki sebuah ciri yang namanya tohiroh. Tohiroh. Ini penting ditanamkan kepada anak perempuan kita sejak kecil, agar anak perempuan kita memiliki ciri tohir. Apa itu tohiroh? Adalah seorang yang menjaga kesuciannya. Kalau kita punya anak perempuan, kenapa kemudian ujiannya tadi itu kita bilang berat? Karena PR salah satunya yang termasuk yang paling penting adalah menjaga kesucian si anak perempuan ini. Ya. Kesucian, bahasanya kesucian, apa yang kita pahami dengan kesucian? Ternyata yang dimaksud kesucian di sini berbeda. Kalau orang kan bilang kan, wah sudah tidak suci. Apa itu maksudnya? Biasanya kan orang bilang udah nggak perawan kan. Padahal beda loh suci sama perawan. Jadi yang dimaksud menjaga kesucian itu bukan menjaga keperawanan. Bukan menjaga, kalau keperawanan itu bahasanya adalah bakiroh. Bakiroh. Jadi kita perlu mendidik anak perempuan kita itu bukan cuma ngejaga keperawanannya, tapi menjaga kesuciannya. Bisa nggak perempuan udah nggak perawan tapi suci? Bisa. Gitu. Tapi perempuan suci nggak perawan ada. Karena dua hal ini, kesucian dan keperawanan itu adalah sesuatu yang berbeza. Berbeza. Dan banyak di kita, di masyarakat kita begitu dihembus-hembuskan sangat penting yang namanya keperawanan, betul? Saya bukan bilang nggak penting keperawanan, bukan begitu ya. Tapi banyak ini menjadi tipuan di mindset orang tua, termasuk anak-anak remaja putri kita yang menganggap bahwa yang penting dia masih perawan. Dan begitu kacaunya pikiran mereka saat mengetahui anaknya tidak perawan. Dan orang tua tidak cemas, anaknya mau jalan sama siapa aja, mau digandeng kemana aja, mau dibawa kemana aja, mau nggak pulang berapa lama, yang penting masih perawan. Ada bu kejadian begitu. Ada anak perempuan dibawa sama pacarnya, ini anak perempuannya SMA nih, SMA kelas 2, dibawa sama pacarnya 2 minggu nggak pulang. 2 minggu nggak pulang. Habis itu orang tuanya ngelaporin ke polisi bahwa anaknya hilang dan seterusnya. Kemudian dicarilah, akhirnya ketemu nih si anak perempuan ini di sebuah tempat, menginap di sebuah villa bersama pacarnya. Selama 2 minggu mereka di sana. Kemudian diinterogasi dan seterusnya. Kemudian si orang tua anak perempuan itu ngobrol sama anak perempuannya. Tahu bu, nggak berapa lama kemudian orang tuanya si anak perempuan itu sujud syukur seketika. Dan dia bilang gini, alhamdulillah anak saya masih perawan pak. Kemudian ditanyain tuh sama anak perempuannya, kok bisa 2 minggu masih perawan? Kata dia apa? Ya kalau saya sih menjaga keperawanan saya sampai nikah. Tapi kalau sebelum nikah ya yang atas-atas aja deh. Loh, kayak gitu. Dan ini kan remaja. Dari zaman saya sekolah itu kayak gitu. Ada istilah sekwilda itu, sekitar wilayah dada. Itu kan, ini mohon maaf ya. Nggak, maksud saya ini, saya bukan bermaksud nggak sopan nih ya ibu-ibu ya. Tapi maksud saya ini situasi yang terjadi saat ini, begitu banyak anak perempuan yang dia itu nggak merasa berdosa digrepe-grepe gitu. Iya kan? Dia kemudian yang penting dia masih perawan. Padahal kesucian dia sudah hilang kan? Ini penting menanamkan kepada anak kita. Misal contoh, ada lagi kisah yang lain tuh, seorang perempuan bercadar. Perempuan bercadar, kemudian dia diproses menikah, pakai caranya namanya metodenya ta'aruf itu, tidak pakai pacaran. Sudah nih, sudah diproses nih, sampai di menjelang hari pernikahan itu, kemudian si perempuan ini bilang ke calon suaminya, Mas, aku mau ngasih tahu sesuatu.
kalau misalnya apa namanya, Mas sudah mendengar apa yang kusampaikan ini dan Mas membatalkan pernikahan kita, aku pasrah. Apa dia bilang kepada calon suaminya? Aku sudah tidak perawan. Karena kejadian di masa kecil dia pernah mengalami pelecehan di waktu kecilnya. Udah? Galau kan laki-lakinya kan? Aduh gimana nih, dia konsultasi, nanya ke Ustadz, gimana nih Ustadz? Saya baru dapat kabar setelah udah proses kayak gini, ternyata calon istri saya udah nggak perawan. Ya udah kata Ustadznya, kalau misalnya kamu memutuskan untuk lanjut, silahkan, mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Karena kondisi calon kamu yang kita lihat yang hari ini dia sudah menutup auratnya, dia sudah menjadi seorang yang berusaha menjadi seorang wanita solehah dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau lanjut pun, itu hak kamu, nggak ada masalah di situ. Kita proses sama yang lain, dibatalkan saja nggak apa-apa. Gitu. Apa yang terjadi? Kemudian si laki-laki ini